Geger Megawati pulang. Ternyata gaji Korea tak seindah mimpi. Kini dibayar fantastis di Gresik? Apa rahasia di baliknya? Halo, para pecinta voli Indonesia dan penggemar olahraga di seluruh penjuru tanah air. Bersiaplah, karena kita akan membahas sebuah kabar yang benar-benar menggemparkan jagat bola voli nasional baru-baru ini. Sebuah kepulangan yang ditunggu-tunggu, namun diiringi dengan cerita di balik layar yang mungkin akan membuat Anda tercengang. Ya, kita bicara soal kembalinya sang idola, Megawati Hangestri Pertiwi. Kepelukan Ibu Pertiwi setelah 2 musim mengukir prestasi gemilang di negeri ginseng, Korea Selatan. Kepulangannya bukan sekadar berita biasa. Teman-teman, ini adalah sebuah saga yang penuh warna, spekulasi, dan tentu saja, kejutan yang tak terduga, terutama jika kita bicara soal angka-angka di balik layar panggung gemerlap Liga Voli Korea. Mari kita kupas tuntas bersama. Kita semua tahu bagaimana Megawati, atau yang akrab kita sapa Megatron, menjadi sensasi instan bersama tim Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. 2 musim yang luar biasa, penuh dengan spike keras yang mematikan dan kontribusi poin yang signifikan, membuatnya menjadi salah satu pemain asing paling bersinar di V-League. Penampilannya tidak hanya mengangkat performa tim, tetapi juga membawa nama Indonesia semakin harum di kancah voli internasional. Ekspektasi pun melambung tinggi. Banyak yang menduga, bahkan mungkin berharap, Megawati akan melanjutkan petualangannya di Korea, membangun legasinya lebih jauh lagi. Namun, sebuah keputusan besar diambil. Megawati memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan Red Sparks. Sontak, keputusan ini menjadi headline di mana-mana, memicu gelombang spekulasi liar di kalangan penggemar dan pengamat. Apa alasannya? Pertanyaan ini menggema kencang, dan salah satu sudut pandang yang paling banyak dibicarakan, tentu saja, adalah soal finansial, soal gaji. Nah, disinilah ceritanya menjadi semakin menarik dan penuh liku. Mari kita bicara angka sejenak, karena ini penting untuk memahami konteksnya. Di musim pertamanya bersama Red Sparks, berdasarkan berbagai laporan, Megawati disebut-sebut menerima bayaran yang fantastis untuk ukuran pemain Indonesia yang berkiprah di luar negeri, yakni sekitar $100.000 Amerika Serikat. Jika kita konversikan, angka itu setara dengan kurang lebih 1,59 miliar rupiah. Sebuah angka yang sudah sangat mengesankan. Performanya yang ciamik membuat nilainya semakin melambung. Untuk musim keduanya, yang seharusnya berjalan pada periode 2024 hingga 2025. Nilai kontraknya dikabarkan melonjak drastis, menjadi $150.000 Amerika Serikat, atau jika dirupiahkan mencapai angka sekitar 2,39 miliar rupiah. Wow, peningkatan yang signifikan, bukan? Sepertinya semua berjalan sesuai harapan. Karir menanjak, pundi-pundi pun menebal. Tapi tunggu dulu, disinilah plot twist yang sesungguhnya terjadi. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang cukup mengejutkan di program Apa Kabar Indonesia di TV One, Megawati sendiri memberikan pernyataan yang mematahkan banyak asumsi. Siapa sangka, di balik angka-angka fantastis yang beredar itu, Megawati dengan tegas menyatakan bahwa penghasilannya selama di Korea Selatan ternyata masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan para pemain lokal Korea Selatan. Bukan hanya lebih kecil sedikit, teman-teman, tapi ia menekankan bahwa gaji pemain lokal Korea bahkan bisa berkali-kali lipat lebih besar daripada gajinya sebagai pemain dari kuarter Asia. Kalau di Korea, enggak, lebih tinggi dari pemain lokal. Karena pemain Korea lebih besar gajinya bahkan berkali-kali lipat daripada aku, kuarter Asia. Begitu penegasan Megawati yang sontak membuat banyak orang terperangah. Ia menambahkan, kalau di Indonesia mungkin ia lebih besar, mengisyaratkan bahwa standar gajinya memang tinggi jika dibandingkan di tanah air, tapi tidak jika dibandingkan dengan rekan-rekan lokalnya di Korea. Pengakuan ini, terus terang, bagaikan petir di siang bolong.
Bagaimana bisa seorang pemain dengan kontribusi sebesar Megawati, yang seringkali menjadi motor serangan dan pendulang poin utama bagi Red Sparks, memiliki gaji yang ternyata tidak sefantastis yang dibayangkan, bahkan kalah jauh dari pemain lokal? Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang struktur penggajian di Liga Korea, terutama untuk pemain asing dari kuarter Asia. Fenomena ini, meskipun mengejutkan, sebenarnya bukan hal yang benar-benar baru dalam dunia olahraga profesional. Terkadang, pemain asing, meskipun memiliki dampak signifikan, mungkin menerima bayaran yang relatif lebih rendah dibandingkan talenta lokal, karena berbagai faktor regulasi, negosiasi, atau dinamika pasar pemain di liga tersebut. Namun tetap saja, mendengar langsung dari Megawati tentang perbedaan yang berkali-kali lipat, itu sungguh membuka mata kita semua tentang realitas di balik gemerlapnya kompetisi level atas. Ini menunjukkan betapa berharganya talenta lokal di sana dan mungkin juga tantangan yang dihadapi pemain dari luar Korea. Air mata pelatih Ko Hae-jin pecah saat melepas Megawati. Akhir sebuah era gemilang Red Sparks, ataukah awal dari kejutan transfer yang lebih dahsyat untuk rebut takhta juara? Tirai panggung Liga Voli Korea seolah ditutup dengan sedikit getir bagi para penggemar Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Sebuah nama yang begitu melekat, begitu fenomenal dalam 2 musim terakhir, Megawati Hangestri Pertiwi, dipastikan tak akan lagi menghiasi daftar pemain tim kebanggaan kota Daejeon itu untuk musim kompetisi 2025 hingga 2026 mendatang. Ya, Anda tidak salah dengar. Sang opposite hitter andalan asal Jember, Jawa Timur, telah memutuskan untuk mengakhiri perjalanannya bersama Red Sparks. Sebuah keputusan yang diambil tepat setelah musim yang penuh drama dan perjuangan mencapai puncaknya di laga final. Meski tawaran perpanjangan kontrak kabarnya sempat diajukan, Megawati memilih jalan yang berbeda, menutup satu babak penting dalam karirnya dan juga dalam sejarah Red Sparks. Kepergiannya bukan sekadar hilangnya seorang pemain, melainkan perpisahan dengan ikon yang telah mengukir kenangan manis dan prestasi gemilang bagi tim yang juga dijuluki Red Force tersebut. Mari kita putar waktu sejenak. 2 musim bersama Red Sparks, sebuah periode yang relatif singkat namun syarat makna. Megawati tidak datang sebagai nama besar yang langsung digadang-gadang, namun kehadirannya terbukti menjadi katalisator perubahan yang luar biasa. Pada musim pertamanya, 2023 hingga 2024, ia langsung menggebrak. Ingat bagaimana ia, bersama rekan-rekannya, berhasil memecah kebuntuan panjang. Red Sparks dibawanya kembali merasakan atmosfer babak playoff, sebuah pencapaian yang telah dinantikan selama 7 musim lamanya. 7 musim penantian berakhir berkat kontribusi signifikan dari Megawati. Ini bukan sekadar keberuntungan. Ini adalah bukti nyata kualitas dan dampak kehadirannya di lapangan. Energi baru, semangat juang yang berbeda, seolah terpancar dari tim sejak kedatangannya. Para penggemar yang telah lama merindukan timnya bersaing di papan atas, akhirnya mendapatkan harapan baru melalui sosok Megawati. Puncak dari pembuktiannya mungkin terjadi di musim kedua, musim 2024 hingga 2025. Jika musim pertama adalah tentang memecah kutukan playoff, musim kedua adalah tentang menantang takhta juara. Megawati sekali lagi membuktikan bahwa keputusan pelatih Ko Hae-jin untuk merekrutnya adalah sebuah pilihan yang sangat tepat. Bahkan bisa dibilang sebuah pertaruhan yang berhasil dimenangkan sang pelatih. Siapa sangka, tim yang mungkin tidak diunggulkan di awal musim, mampu melesat hingga partai puncak. Red Sparks, dengan Megawati sebagai salah satu motor serangan utamanya, berhasil menembus final, menantang raksasa Incheon Jungkook Live Pink Speeders. Pertarungan di final berjalan begitu sengit, begitu mendebarkan. Meski Red Sparks datang sebagai underdog, mereka memberikan perlawanan yang tak kenal lelah. Format final Best of 5 menjadi saksi bisu perjuangan habis-habisan Megawati dan kolega.
Walaupun pada akhirnya mereka harus mengakui keunggulan lawan dengan agregat tipis 2-3 dan gagal meraih gelar juara, perjalanan mereka menuju final dan perlawanan yang mereka tunjukkan adalah sebuah kemenangan tersendiri. Mereka kalah terhormat, dengan kepala tegak, setelah menyuguhkan tontonan voli kelas atas yang mengesankan banyak pihak. Megawati, dengan smash-smash kerasnya, menjadi simbol perlawanan itu. Semua momen ini, semua kenangan yang terukir selama 2 musim tersebut, jelas tak akan mudah dilupakan. Terutama bagi sang arsitek tim, Ko Hee-jin. Pelatih berusia 45 tahun itu dikenal sebagai sosok yang cukup tenang di pinggir lapangan. Namun perpisahannya dengan Megawati menunjukkan sisi lain dirinya. Sebuah momen emosional terjadi di bandara, saat Ko Hee-jin mengantarkan Megawati yang hendak kembali ke tanah air. Air mata tak terbendung dari sang pelatih. Mengapa begitu emosional? Ko Hee-jin mengenang kembali keputusannya merekrut Megawati, mengisi kuota pemain Asia, yang diakuinya seperti sebuah perjudian. Ia bertaruh pada potensi Megawati, dan taruhan itu terbayar lunas dengan kontribusi luar biasa sang pemain. Momen di bandara itu menjadi puncak dari hubungan profesional yang erat dan penuh dukungan. Ketika ditanya tentang perasaan saya, semuanya mulai dari saat pertama kali bertemu Megawati hingga finish di posisi kedua di final melintas di depan mata saya, ungkap Ko Hee-jin, mencoba menjelaskan luapan emosinya. Saya sangat emosional, itulah betapa kami saling mendukung. Dia bahkan mengatakan kepada saya untuk jangan menangis. Sebuah interaksi yang menunjukkan kedekatan mereka. Lebih dari sekadar pelatih dan pemain, ada ikatan saling menghargai yang kuat. Ko Hee-jin bahkan sempat berujar penuh harap sebelum perpisahan itu. Saya tidak tahu kapan itu akan terjadi, tapi saya mengatakan bahwa kami pasti harus bertemu lagi dan memenangkan kejuaraan sebelum kami berpisah. Sebuah janji, sebuah harapan, yang menggantung di udara perpisahan. Bayangkan, bintang andalan hilang tanpa jejak di laga krusial. Siapa yang mampu mengisi kekosongan? Dan kejutan apa yang menanti di balik kemenangan telak ini? Gemuruh sorak-sorai membahana di Gor Jayabaya, Kota Kediri, saat panggung final for Proliga 2025 sektor putri akhirnya dibuka. Sebuah laga syarat gengsi mempertemukan dua kekuatan dahsyat. Jakarta Popsivo Polwan, sang penjaga ketertiban yang kini menjelma menjadi pejuang di lapangan voli, berhadapan dengan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Tim yang kehadirannya begitu dinantikan, terutama karena satu nama yang santer dibicarakan, Megawati Hangestri Pertiwi. Namun, kejutan pertama langsung menghantam para penggemar setia Gresik Petrokimia. Sosok Megawati, sang bintang yang diharapkan mampu memberikan magis di setiap spike dan bloknya, ternyata tak tampak dalam barisan pemain yang diturunkan. Meski demikian, semangat juang tim asal Jawa Timur ini tak lantas padam. Di set pembuka, mereka tampil begitu memukau, menyuguhkan permainan cepat dan taktis yang membuat jantung para penonton berdebar kencang. Kejar-kejaran angka tak terhindarkan, sebuah tontonan yang benar-benar menguji mental kedua tim. Namun, dengan ketenangan dan sedikit keberuntungan, Gresik Petrokimia berhasil mengamankan set pertama dengan skor tipis, 24-26. Keunggulan 1-0 untuk tim yang digadang-gadang akan diperkuat oleh Megawati. Memasuki set kedua, angin perubahan bertiup kencang. Jakarta Popsivo Polwan, yang mungkin sedikit tertekan di set awal, tampil dengan wajah baru. Mereka belajar dengan cepat dari kesalahan-kesalahan yang terjadi, dan kini bermain jauh lebih solid dan terorganisir. Mental juara yang mereka miliki seolah terpancar kuat, memberikan tekanan bertubi-tubi kepada para pemain Gresik Petrokimia. Hasilnya sungguh mencolok. Di set ini, Gresik Petrokimia seolah kehilangan sentuhan magisnya, hanya mampu meraih 17 poin. Sementara itu, Jakarta Popsivo Polwan tanpa ampun menutup set kedua dengan skor meyakinkan, 25-17. Kedudukan kini imbang 1-1, membakar kembali semangat para supporter kedua tim. Ketegangan semakin memuncak di set ketiga. Gresik Petrokimia mencoba bangkit, mengerahkan segala daya dan upaya untuk kembali memimpin. Namun,
Jakarta Popsivo Polwan tampil semakin percaya diri. Mereka mampu meredam setiap serangan lawan, dan melancarkan pukulan-pukulan mematikan yang sulit dibendung. Meskipun Gresik Petrokimia mampu mengumpulkan 20 poin, angka tersebut belum cukup untuk menghentikan laju Popsivo yang akhirnya menutup set ketiga dengan skor 25-20. Kini, giliran Jakarta Popsivo Polwan yang memegang keunggulan, 2-1. Momentum kemenangan seolah telah sepenuhnya berpihak pada tim putri andalan kepolisian ini. Di set keempat, mental para pemain Gresik Petrokimia tampak mulai goyah. Jakarta Popsivo Polwan semakin tak terbendung, bermain dengan penuh determinasi dan tanpa ampun. Mereka berhasil mendominasi jalannya pertandingan, mencetak poin demi poin dengan mudah. Pukulan-pukulan keras dan blok-blok rapat dari para pemain Popsivo membuat para pemain Gresik Petrokimia kesulitan mengembangkan permainan. Set keempat berakhir dengan skor telak, 25-16 untuk kemenangan Jakarta Popsivo Polwan. Dengan hasil ini, Jakarta Popsivo Polwan keluar sebagai pemenang dalam laga pembuka Final Four ini dengan skor total 3-1 atas Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Seusai pertandingan, pelatih Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, Jiang Jie, dengan nada kecewa mengakui bahwa timnya melakukan banyak kesalahan mendasar, terutama dalam hal menerima servis lawan, atau yang biasa disebut RCIV. Selain itu, ia juga melihat adanya kegugupan yang melanda para pemainnya, sehingga performa mereka jauh dari kata maksimal. Set pertama kami bermain bagus, tetapi setelah itu, RCIV kurang bagus, sehingga tidak bisa melakukan serangan dengan baik, ujarnya dengan raut wajah menyesal. Namun, di tengah kekalahan ini, harapan akan hadirnya Megawati Hangestri tetap membara. Jiang Jie sangat berharap agar pemain andalannya tersebut dapat segera bergabung dengan tim. Diyakini kehadirannya akan membawa nuansa dan semangat baru. Sayangnya, kabar buruk kembali datang. Ex-pemain Red Spark tersebut masih belum dapat diturunkan karena cedera yang dialaminya. Bahkan, menurut sang pelatih, Megawati dipastikan absen dalam seluruh rangkaian pertandingan Final Four Proliga 2025 yang digelar di Gor Jayabaya, kota Kediri ini. Sebuah pukulan telak bagi para penggemar yang telah menantikan aksinya. Di sisi lain, kebahagiaan terpancar dari wajah pelatih Jakarta Popsivo Polwan, Gerardo Daglio. Ia merasa sangat beruntung dapat memenangkan laga pertamanya di babak Final Four ini. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa timnya sempat merasakan tekanan yang cukup besar, terutama di awal-awal pertandingan. Mungkin semua tim merasakan situasi yang sama karena ini adalah laga pertama di Final Four, ungkapnya dengan nada lega. Kemenangan Jakarta Popsivo Polwan tanpa kehadiran Megawati di kubu lawan tentu menjadi sorotan tersendiri. Absennya sang bintang jelas memberikan pengaruh yang signifikan pada performa Gresik Petrokimia. Namun, semangat juang dan mental baja para pemain Popsivo patut diacungi jempol. Mereka mampu memanfaatkan setiap celah dan kelemahan lawan untuk meraih kemenangan penting di laga pembuka ini. Pertanyaan besar kini menggantung di udara. Mampukah Gresik Petrokimia bangkit di pertandingan selanjutnya tanpa kehadiran Megawati? Atau justru Jakarta Popsivo Polwan akan semakin melaju tak terbendung menuju tangga juara? Satu hal yang pasti, persaingan di Final Four Proliga 2025 sektor putri ini baru saja dimulai, dan drama demi drama akan terus tersaji di setiap pertandingannya. Kita tunggu saja kejutan-kejutan selanjutnya, dan tentu saja, kita semua berharap agar Megawati Hangestri dapat segera pulih, dan kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya di lapangan voli. Jangan lewatkan update selanjutnya hanya di channel ini.